Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada kebaktian malam, Epistel Minggu 25 Mei 2025, tertulis dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita kali ini adalah Minggu Rogati yang artinya berdoa. Dan khotbah ini pula yang akan mengantarkan kita untuk tak berdoa berhubungan bahwa kita akan masuk kepada peringatan akan naiknya Yesus Kristus ke surga. Berdoa adalah wujud kesiapan dan wujud kekuatan dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Dan di dalam doa kita menemukan ketenangan dan jalan keluar yang disampaikan oleh Roh kepada kita. Doa adalah nafas hidup kita. Tanpa doa kita akan merasa gersang, takut, bimbang dan hilang harapan. Karena itu, tetaplah berdoa seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dalam tema minggu kita pun ditekankan tentang berdoa untuk kesejahteraan bersama. Itu artinya doa akan membawa perubahan yang baik di mana kita berada, berdampak dan menghasilkan buah melalui kesaksian hidup kita. Perikop khotbah kebaktian rumah tangga yang tertulis dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34, di mana perikop ini menceritakan tentang sebuah peristiwa yang menakjubkan yang dilakukan oleh Allah melalui Paulus. Paulus dengan penuh semangat menjalankan panggilannya karena dia sungguh menyadari bahwa dia telah ditangkap oleh Tuhan. Maka dengan dedikasi dan loyalitas dan kesetiaan dia menjalankan pengabaran Injil tentang keselamatan Yesus Kristus
dengan pengajaran yang murni. Dia membawa berita sukacita, berita Injil kepada setiap orang yang berada di sekitarnya. Ada banyak kota yang sudah dia jalani. Dengan berbagai tantangan dan rintangan, dia tetap setia untuk mengabarkan Injil kebenaran tentang keselamatan yang dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Banyak orang yang sudah mendapatkan pengetahuan tentang kasih setia Yesus Kristus dan kematian serta kebangkitannya. Hanya itu sajalah yang menyelamatkan manusia. Banyak orang pada akhirnya mau membuka diri dan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ada sebuah kota yang bernama Filipi. Di sana dia bertemu dengan seorang yang bernama Lydia. Ia seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Dan ia sangat mendengarkan perkataan Paulus dan ia mau percaya kepada Tuhan. Dia mengundang Paulus untuk menumpang ke rumahnya. Tetapi di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung yang diperbudak oleh tuannya supaya tuannya mendapatkan keuntungan dengan roh tenung yang ada di dalam diri perempuan itu. Tetapi oleh karena belas kasihan Allah melalui Paulus, maka perempuan itu diselamatkan dalam kasih Allah. Dia mendapatkan keselamatan dan lepas dari roh tenung yang ada di dalam dirinya. Dan sejak itulah dimulai babak baru. Tuan si empunya perempuan itu merasa sangat dirugikan karena tidak mendapat keuntungan lagi dari pekerjaannya memelihara roh tenung. Dan akhirnya Paulus pun bersama Silas ditangkap. Silas adalah rekan kerja Paulus saat di Filipi. Lalu mereka membawa ke pasar dan menghadap penguasa dan mengatakan, orang ini pengacau karena mereka orang Yahudi. Mereka mengajarkan adat istiadat mereka. Jadi bagi orang Rom tidak boleh menerima atau mengikutinya. Karena itu Paulus dan Silas mendapatkan ganjaran karena mereka datang kepada kelompok Rom dan menyelamatkan seorang perempuan yang dirasuki oleh roh tenung. Dan Tuan yang empunya perempuan itu, yang empunya roh tenung itu merasa dirugikan. Dan akhirnya dibawalah mereka untuk diadili. Banyak orang pada saat itu mengatakan kepada pembesar-pembesar supaya mengoyakkan pakaian mereka dan mencambuk mereka. Hanya alasan supaya Paulus dan Silas mendapat ganjaran akan perbuatan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka akhirnya dicambuk dan dimasukkan ke dalam penjara dan berkali-kali mereka diderah atau dicambuk dan dilemparkan ke dalam penjara, serta kepala penjara memasukkan mereka ke penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sangat menderita apa yang dialami oleh Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus tetap menjaga kesaksiannya sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Kristus. Dia tetap menunjukkan kesetiaannya berdoa dan bernyanyi, memuji, memuliakan Allah sehingga orang lain bisa melihatnya. Tetapi sesuatu terjadi ketika gempa bumi yang sangat hebat membuat sendi-sendi penjara itu goyah dan terbukalah seluruh pintu penjara. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kepala penjara menjadi takut dan ketika dia terbangun dari tidurnya, ia melihat semua pintu telah terbuka dan dia berniat untuk membunuh dirinya karena dia dirasuki oleh ketakutan, oleh karena dia takut akan terjadi hukuman yang sangat berat kepadanya karena dia tidak dapat menjaga tawanan yaitu Paulus dan Silas. Tetapi Paulus
dengan kesaksian hidupnya sebagai pengikut Kristus mengatakan, "Jangan engkau membunuh diri, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Paulus menunjukkan karakter sebagai pengikut Kristus yang tidak melawan pada keadaan. Tetapi dia menunjukkan keteladanan kesetiaannya kepada Yesus Kristus melalui turut kepada hukuman yang datang kepadanya. Karena dia yakin bahwa hukuman itu akan menunjukkan bahwa dia bersaksi di dalam memberitakan Injil kebenaran tentang Kristus. Kepala penjara itu pun menyuruh membawa suluh dan berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ada pertanyaan yang sangat memiliki arti yang dalam. Bagaimana caranya supaya aku selamat? Pertanyaan itu tidak hanya sebatas supaya dia selamat dari hukuman pemerintahan Romawi, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Dia percaya bahwa Paulus dan Silas adalah pengikut Kristus. Dia pun ingin mendapatkan keselamatan melalui percaya kepada Yesus. Tetapi dengan pertanyaan, "Tuan, Tuan, bagaimana supaya aku selamat? Apa yang harus aku perbuat?" Paulus mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Paulus tidak memberikan strategi apapun. Dia hanya menerangkan tentang bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus akan membuat jiwa dan raganya menjadi selamat, bahkan seluruh isi rumahnya. Seperti yang tertulis di Yosua 24 ayat 15. "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Itulah yang terjadi jika semua orang mau beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah kita akan mendapat keselamatan ketika kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ada keterbukaan hati, ada ketulusan hati dan kepercayaan yang teguh ketika melihat kesaksian hidup seorang Paulus dan seorang Silas, bahwa apa yang mereka perbuat adalah menunjukkan bahwa mereka tidak main-main tentang memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan mereka pun menghidangkan makanan dan mereka membawa ke rumahnya. Ia sangat bergembira karena seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ada sorak-sorai di kerajaan surga ketika satu atau dua orang bahkan seisi rumah menjadi selamat. Doa Paulus dia aplikasikan lewat perbuatannya, tidak hanya sekedar berdoa, tetapi menunjukkan sikap yang taat dan tidak mau berkompromi dengan ketidakbenaran. Karena itu bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kadang-kadang hidup kita susah, sulit, bahkan rasa-rasanya banyak persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa di dalam memberitakan Injil, kita harus tetap berdoa dan menunjukkan konsistensi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi kepada Sang Kepala Gereja, Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab yang kita beritakan adalah tentang Yesus Kristus. Di dalam banyak tantangan kita, di dalam banyak pergumulan kita, kita harus menunjukkan keteladanan hidup. Sehingga orang lain bisa melihat dari kesaksian kehidupan kita, mendapatkan satu anugerah yang besar, yaitu keselamatan jiwa dan raga. Sama seperti kepala penjara yang pada akhirnya tertegun dengan perbuatan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dalam doa-doa mereka, dalam ketaatan mereka, tidak lari dari penjara. Walaupun ada kesempatan untuk mereka boleh lari dari penjara, tetapi tidak. Bahkan kepala penjara sempat hendak membunuh dirinya sendiri oleh karena ketakutannya. Tetapi Paulus dengan belas kasih yang daripada Allah mengatakan,
jangan engkau mencelakakan dirimu. Tetapi melalui kesaksian hidup Paulus dan Silas, sang kepala penjara boleh memperoleh keselamatan karena dia pun akhirnya setelah melihat mujizat yang terjadi, dia akhirnya membuka dirinya untuk menyatakan kerinduannya untuk boleh selamat. Pada hari itu, akhirnya Paulus dan Silas dibawa keluar dari penjara dan dibawa ke rumah untuk diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan makan dan perawatan akan luka mereka. Pada akhirnya, Paulus dan Silas membaptis sang kepala penjara bersama dengan seluruh isi rumahnya. Akhirnya mereka pun bersuka cita, sehingga tidak hanya mereka yang bersuka cita. Kita yakin dan percaya bahwa ketika ada yang diselamatkan, sorak-sorai pun terjadi di surga. Karena itu jadilah teladan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Nyatakanlah bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil, kabar baik bagi seluruh orang. Nyatakanlah lewat perbuatan dan teladan hidup kita, sehingga orang lain boleh melihat kesaksian kita yang hidup dan mereka boleh mendapat berkat. Karena itu biarlah kita selalu berdoa untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraan tidak hanya sebatas kesejahteraan hidup, tapi kesejahteraan kehidupan kekal bagi kita. Ada jaminan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita kelak akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami ditegur dan diperlengkapi lewat firman-Mu supaya kami bisa menjadi teladan dalam hal berdoa dan dalam hal kesaksian hidup seperti Paulus dan Silas. Walaupun ada kesempatan untuk mereka boleh lari dari penjara, tapi Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman ini kami juga tetap teguh dan tetap menunjukkan keteladanan hati kami sebagai pengabar-pengabar Injil kebenaran, kabar baik tentang keselamatan yang dari Yesus Kristus. Mari pimpin kami Tuhan supaya kami tidak hanya sekedar mengetahui firman-Mu, tetapi merenungkan dalam hati kami dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.